Ya, balik di PSR. Kali ini kita akan nge-review film Sri Asih. Gue baru aja kelar nonton. Nih, bukti tiketnya. Kita mulai dari mana ya? Film kedua dari Bumi Langit Cinematic Universe ini melanjutkan kisah atau semestanya dari Gundala ya, of course ya. Gundala sebagai Kickstarter-nya, and then jump into the Sri Asih yang ternyata ini sebenarnya kalau bisa dibilang timeline-nya paralel berjalanan berbarengan dengan si Gundala sebenarnya gitu, terlihat di endingnya gitu. Oops, udah spoiler tapi ini nggak apa-apa lah ya, kontekstual lah gitu. Kemudian bercerita tentang originnya ya, jadi benar-benar kurang lebih formulanya sama, dimulai dengan pembukaan dengan masa kecilnya si Alana, yang mana kita tahu kalau teman-teman ngulik komik Sri Asih ataupun yang lain-lainnya yang di webtoon, Alana itu kan harusnya supposed to be Sri Asih yang ada di masa apalah, ada 4 era gitu ya. Gue nggak terlalu ngulik gitu. Dan ternyata di sini dia Alana yang berbeda gitu. Mungkin perpaduan di antara semua Sri Asih ya, gitu. Nah, singkat cerita, secara plot, kemudian Alana sudah dewasa menjadi seorang fighter yang ternyata everybody knows kalau there is something wrong with Alana, with the fire in her eyes. Juga ada Dewi Api di situ, dan and that's why di situ nyokap tirinya itu akhirnya memang benar-benar train her to control that one gitu, the emotion gitu. I thought that at the first time, gue pikir kayak Sri Asih ini ya memangnya Dewi Api, ternyata bukan ya, ternyata itu memang orang jahat aja, the villain yang memang pengen kontrol the Sri Asih gitu. Plot awalnya sih, the first act sih lumayan keren, seru. The action, bukan action sequence ya, tonjok-tonjokannya, fighting sequence-nya, terus the politicalnya itu seru banget, pas gitu. Kemudian masuk ke second act, di mana tragedi demi tragedi, misteri terungkap. Ternyata it's not about the orang kaya yang sok pengen cari pengakuan diri aja, tapi it's about the capitalism gitu ya. Seperti biasa, film Bumi Langit ini banyak menyindir keadaan realita ya, social commentary, yang dimana gue suka gitu. Kemudian ditutup dengan ya final fight-nya di act 3 gitu. Gue gak akan bahas soal plotnya di sini, gue akan bahas dari berbagai macam angle, elemen. Pertama kita ngomongin dari mungkin the first big question is how about the CGI dan the visual effect gitu. Improve banget dari Gundala, meskipun ya gak bakal sebaik Marvel dan DC. Please don't compare to that, it's not apple to apple. Tapi kalau kita ngomongin soal CGI ini sangat improve banget, lebih enak dilihat. Mungkin kalau kita ngomongin koreografi sama editing kali ya, bukan kamera editing lah gitu, itu yang agak ganggu. Jadi bayangin nih, Sri Asihnya udah bisa kayak full speed, kayak flash gitu, bener-bener ditunjukin. And then berantemnya masih berantem pakai speed biasa gitu, kayak dan ini editing sih menurut gue, karena kalau di syuting yang bener memang akan actionnya tuh tonjoknya tuh emang bener-bener pelan. Kemudian di editing tuh seakan-akan ada ya benar-benar tiba-tiba fast forward cepet-cepet, jadi seakan-akan tuh tonjoknya cepet, padahal sebenarnya tuh di editing gitu, di fast forward cepet, kemudian pas udah mau ambil stances jadi normal lagi gitu. Memang kayak gitu cara-cara syutingnya, bukan berarti bener-bener actionnya bener-bener action. Ya ada juga yang kayak begitu, tapi nggak semuanya tuh seperti itu. Kalau kalian banyak ngelihat behind the scene film-film martial art ya gitu, biasanya rata-rata memang pelan dan lain-lain gitu. Kemudian nanti di editing, di prosesnya, sehingga jadi kelihatan lebih swift, lebih cepat, lebih tangkas, seperti itu sih kurang lebih. Nah di sini tuh jadi ganggu, udah sepowerful itu, secepat itu, tapi kok kayak gitu, jadi agak ganjel lah gitu koreografinya dan editingnya. Tapi overall CGI-nya di final fight-nya sih itu udah perfect banget, more than enough lah to execute this as a superhero movie. Untung di extend sebulan ya, kalau nggak mungkin agak ganjel tuh gitu. Terus banyak juga CGI yang bukan fighting action sequence, tapi oke juga gitu, itu kelihatan banget improve. Good job lah buat tim visual effects sama CGI-nya. Kedua adalah dari sisi sinematografi dan camera works dan ya whatever lah, pokoknya tentang visualisasi dari sinematografinya. Ini udah oke banget.
penataan artistiknya juga udah oke, I love it. Cuma ada mungkin beberapa angle-angle yang gue ngerasa kayak aneh banget. Kenapa dia banyak medium close up gitu? Kenapa ini nggak dibikin wide shot? Kenapa ini nggak ngambil angle yang mestinya lebih apa ya, lebih ya efektif lah gitu. Maunya kayak pengen terkesan estetik tapi malah ganggu mata kita gitu. Estetik iya tapi mengganggu aja gitu. Kenapa nggak dibuat lebih efektif aja? Contoh ya, yang waktu kejadian pertama kali Sri Asih nyerang di warehouse scene itu sih, warehouse scene-nya ala-ala kayak Batman banget tuh, datangnya superhero landing mulu. Itu juga gua nggak ngerti kenapa dibikin superhero landing mulu gayanya, nggak bisa biasa aja apa gitu. Itu yang agak lumayan mengganjal ya gitu ya, agak-agak melipir sedikit. Anyway, ya soal tadi gitu di warehouse scene itu kenapa kayak medium close up antara satu karakter dengan karakter yang lain gitu, gue nggak ngerti gitu. Padahal itu bisa aja loh dibikin moving atau dibikin apa. Apakah di situ CGI? Tadi gue pikir apakah itu semua green screen karena belakangnya tuh dibuat kayak ngeblur gitu. Nggak pakai anamorphic lens juga, tapi dibikin ngeblur gitu jadi aneh aja gitu. Oh ternyata enggak. Setelah gue lihat di behind the scene-nya di YouTube-nya, oh ternyata itu set yang asli. Tapi it looks like a green screen. It makes like you want to be an aesthetic tapi malah kelihatan jadi mengganjel. Itu yang salah satu hal yang gue agak lumayan terganggu. Tapi di warehouse scene yang di ending, yang di akhir-akhir Final Fight itu oke banget itu. Itu secara artistik, secara angle sih oke banget. Apalagi ketika perpaduan CGI-nya like Marvel-like gitu ya, itu udah oke banget sih gitu. Bener-bener oke lah gitu, top notch lah dari situ. Nah sekarang yang penting nih, karakterisasi, plot, storyline, terus apalagi ya pokoknya berbicara tentang storytellingnya lah ya. Ini yang gue agak nggak srek ya. I don't know. First act oke, gue nangkep gitu. Terus kayak tiba-tiba cut-to-cutnya yang sampai ke main tonjok-tonjokan tinju sama the villain-nya tuh ya, si anaknya itu tuh yang anak-anak so asik itu kayak cepet banget, kayak I have no idea, tiba-tiba nyokapnya calling somebody di tempat-tempat rumah yang orang kaya gitu. Terus ya kayak cut-to-cutnya kayak aneh aja gitu. Gue bingung aja, confused aja kenapa begitu. Terus yang mulai masuk kedua, gue menunggu kapan nih Tangguh muncul lagi gitu. Sampai hampir membuka third act, Tangguh baru muncul dan ketemunya tuh kayak klise banget gitu, ketemu di tengah-tengah. Yang gue ngerasa ya elah kayak nggak punya cara lain aja buat mempertemukan Alana dengan Tangguh gitu kan, bisa dengan banyak hal gitu. Atau dengan kejadian ketemu di pembakaran atau di mana kayak gitu, kenapa harus begitu pas lagi mau recess baru ketemu gitu. Terus motivasi karakternya gue juga agak aneh gitu. Oke lah ya, kita spoiler di sini ya. Reza Radian di sini ternyata adalah anak setan ya, bukan dari si orang yang kapitalisme itu ya, orang yang punya the medals gitu. Gue nggak ngerti kapan si medal itu dipindah tangankan ke si Reza Rahadian, si karakter Reza Radian ini, si Atmiko gitu, gue lupa namanya. Dan apa motivasinya, kenapa gitu? Kan kesannya tiba-tiba ternyata the villain man behind the mastermind is the dokter setannya si Reza Radian. Terus di kapitalisme ini emang nggak campur tangan? Harusnya sih campur tangan ya gitu. Harusnya sih tetap dibantai ya, dihabisin ya. Kayak seakan-akan numpang lewat aja gitu. Kayak belum diberesin plotnya, kayak ya udah gitu. Ya ampun gitu. Jadi selama ini kita ngapain gitu. Terus masuk ke dalam max partinya tuh, masquerade partinya, itu juga gue pikir ini bakal ngapain ya gitu. Ternyata cuma pengen buntutin si villainnya aja gitu. Jadi maksud gue ya elah, emang lu nggak tahu kantornya di mana, rumahnya di mana, kan dia terkenal gitu, konglomerat, masa lu nggak tahu sama sekali gitu? Atau emang perlu banget sampai masuk ke situ gitu? Kan bisa aja nunggu dari depan. Itu hal-hal yang menurut gue kayak mengganggu aja ceritanya lah, storyline-nya mengganggu aja, sangat-sangat mengganggu gitu. Banyak banget, kalau kita mau ngambil contoh tuh banyak banget. Mungkin kira-kira itu menggambarkan aja, bisa panjang nih gitu. Kemudian dari sisi dialog, kalau gue ngobrol sama my team, my community, biasanya banyak yang terganggu dari sisi dialog yang mungkin agak kaku. Sebenarnya sih bukan kaku, memang harus dibuat formally kayak gitu, and then ya kontekstual lah. Kalau lagi kayak kalian kan nggak mungkin ngelihat film bule cara ngomongnya kayak yodau gitu, kayak orang black gitu di setiap orang gitu, padahal meskipun itu yang paling gaul gitu. Jadi ya kontekstual lah gitu, memang dibuat sedemikian rupa seperti itu dialognya dan scriptingnya. Nah, treatmentnya juga di sini untuk menunjukkan kalau
ini tuh universe-nya Bumi Langit lebih subtle dibandingkan Gundala yang terlalu jor-joran ala Batman Superman, ada sini ada sini ada sini. Kalau ini lebih subtle, di buku tiba-tiba ada Gundala Putra Petir, tiba-tiba ada Sri Asih yang dulu si Nani Wijaya gitu, si Najwa Shihab ya which is gitu. Tiba-tiba ketemu siapa gitu. Itu lebih subtle gitu. Ada sini itu lebih subtle dibandingkan Gundala kemarin yang which is lebih oke sih menurut gue gitu. Ya, overall gitu aja sih. Banyak menurut gue ngerti sih mau planting dan nge-setup banyak karakter dalam satu hal, tapi make sure the originnya tuh jangan sampai bukan origin ya, movie-nya as a standalone tuh jangan sampai dibuat berantakan gitu. Meskipun the next-nya kita tahu the next-nya akan dijelasin dan lain-lain, cuma jangan sampai as a standalone movie ini malah melupakan kaidah-kaidahnya gitu. Kaidah-kaidah ya movie as a standalone, kayak cerita 3 babak, story development yang clear, yang jelas, cara development ya ini itu, and so on lah gitu. Meskipun sebenarnya Reza Radian sebagai Dokter Setan ketebak ya, karena kan di awal-awal dikasih tunjuk kalau Reza Radian ngelihat suatu gagak hitam gitu, yang matanya merah, yang dimana di situ gue juga nggak ngerti itu konteksnya apa. Apakah dia saking amarahnya terhadap corruptednya Siti, sehingga dia akhirnya corrupted dan jadi jahat. Tapi harusnya kan dia kalau jadi jahat ya, yang pertama yang dibasmi adalah pejabat-pejabat yang rese itu ya, yang korup-korup ya. Itu juga aneh gitu, gue gak ngerti. Terus juga ngelihat, gue gak tahu ini Easter egg atau apa ya, tapi menurut gue ini aneh kalau misalkan gue gak ngerti Easter egg-nya. Ketika si bosnya si Reza Radian minta bawain kopi, itu 3 kali. Gue pikir tuh, wah ini ada revelation apa, ternyata gak ada apa-apa dong sampai akhir gitu. Gue pikir kopi itu code name atau keyword apa gitu, ternyata gak ada apa-apa. Anyway, gitu aja paling buat Riasih. Overall ini tetap enjoyable dibandingkan, bukan dibandingkan ya, compare to Black Panther 2, ini tetap enjoyable dan worth it to watch gitu. Let's support the Bumi Langit Cinematic Universe. Kita kasih kesempatan buat improve, and see you at the Virgo and Godam kali ya. Tira dulu, Virgo, Tira, and then Godam gitu. Gitu aja, thank you udah nonton. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.